Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Graces ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Fast finding. Gojek merupakan perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa Gojek. Gojek menjadi perusahaan unicorn pertama di Indonesia. Ada 3 pemogokan kerja gig di Indonesia pada 3 bulan terakhir. Pemogokan terbesar dilakukan oleh kurir Kukilat dari Gojek selama 3 hari dalam melibatkan hampir 1.500 kurir atau hampir 80% kurir dari kurir aktif di Kukilat. Driver Gojek menjadi mendapat fasilitas berupa helm dan jaket dengan membelinya dengan untuk pembayarannya melalui pemotongan saldo pada aplikasi tiap bulannya. Sentimen analisis analitik. Pada hashtag Arif Novianto_ID membahas tentang pentingnya kebijakan pemerintah untuk mencapai tarif yang layak demi kesejahteraan mitra ojek online. Working time. 20,5% mitra driver Gojek bekerja 8-10 jam per hari dalam 34,2% bekerja dalam 6 hari per minggunya. Income 22,9%, mitra driver mendapat pendapatan sebanyak 3 juta dalam sebulannya. Lalu 12% dengan penghasilan 2 juta per bulannya. 19% mitra driver mendapatkan orderan dengan persentase pemasukan yang sama, yaitu 80%, lalu 13,8% mendapat orderan yang sama sebanyak 60%. Sebanyak 4,4% merasa mendapatkan fasilitas dari Gojek seperti asuransi, atribut, helm, dan jaket, namun fasilitas tersebut ditanggung oleh masing-masing driver. Sebanyak 43,4% mitra driver merasa bahwa upah yang ia dapatkan tidak sebanding dengan jam kerja. Lalu 42,1% mitra driver merasa sudah sepadan. 77,1% memberikan penjelasan bahwa pendapatan bagi hasil dengan Gojek. Lalu untuk uang bensin dan parkir ditanggung oleh masing-masing driver. 98,7% menjawab bahwa Gojek memberikan bonus jika telah mencapai target pencapaian tertentu. 36,6% driver memilih rating sebagai faktor yang mempengaruhi pendapatan driver. 77,8% mitra driver menjawab bahwa adanya asuransi dari Gojek, namun asuransi tersebut ditanggung oleh masing-masing driver. Sebanyak 72,1% mitra driver mengaku bahwa terdapat mekanisme komplain atau prosedur pengajuan keberatan terhadap kebijakan yang dibuat oleh perusahaan. Sebanyak 48% mitra driver merasa membutuhkan jaminan, perlindungan atau asuransi dan jaminan hari tua atau pensiun. Dan 63% mitra driver tidak setuju dengan persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu pendidikan akhir lebih tinggi dan kemampuan bahasa Inggris. Sebanyak 88,8% mitra driver mengetahui tentang program swadaya Gojek. Sebanyak 68,5% mitra driver mengikuti program swadaya Gojek, lalu 31,5% tidak mengikuti program swadaya. 58,4% mitra driver merasa program swadaya sudah sesuai dengan harapan para driver. Sebanyak 68,2% mitra driver menganggapi bahwa fitur program swadaya tersebut mudah digunakan atau diikuti dan didapatkan manfaatnya. Lalu 3,9% merasa tidak dan sisa lainnya tidak mengikuti program swadaya. Sebanyak 47,7% mitra driver menjawab adanya keuntungan lain yang didapat dari program swadaya. Lalu 24,4% menjawab tidak ada keuntungan lain dan sisanya tidak mengikuti.
32,2% resto atau perusahaan kuliner bergabung menjadi mitra GoFood sejak tahun 2020 dan 22,6% bergabung dengan mitra Gojek sejak tahun 2019. 54,3% resto atau perusahaan kuliner menerima pesanan online dari GoFood, sedangkan 26,2% menerima pesanan online dari ShopeeFood. Sebanyak 74,5% mitra GoFood mencairkan dana GoBiz mereka dalam kurun waktu 1 hari, dan 6,7% lainnya mencairkan dana GoBiz mereka dalam kurun waktu 30 hari. 22,6% toko atau kedai ramai dengan Gojek atau ojek online lainnya pada waktu jam istirahat siang atau sekitar pukul 11 sampai 12. Sebanyak 61% warung atau kedai tidak mempunyai fasilitas khusus dari Gojek kepada mitra, sedangkan 46,6% lainnya mempunyai fasilitas khusus. 60% kedai atau toko mendapatkan bonus tersebut dari promo yang disediakan dari aplikasi Gojek, sedangkan 29,9% tidak mendapatkan bonus tersebut. 72% toko atau kedai tidak mengadakan poin target tertentu untuk mendapatkan bonus, sedangkan 9,9% mengadakan poin target tertentu untuk mendapat bonus. Sebanyak 57,5% mitra GoFood tidak tahu tentang isu skema perubahan komisi GoFood, sedangkan 41,2% lainnya tahu akan isu skema perubahan komisi GoFood. Sebanyak 52,1% resto atau perusahaan kuliner mendapat dampak negatif karena isu skema perubahan komisi GoFood ini, sedangkan 37,3% lainnya mendapat dampak positif. 52,6% pemilik kedai atau toko tidak akan protes Gojek tentang penurunan tarif, sedangkan 46,4% lainnya tahu akan isu ini. 72,2% pemilik toko tidak mengikuti program ini karena tidak tahu akan program ini. Sebanyak 59,7% pemilik kedai atau toko tidak tahu akan program dukungan modal usaha kuliner yang diadakan oleh Gojek ini. Sedangkan 39,1% pemilik lainnya tahu akan program ini. Sebanyak 70,2% pemilik kedai atau toko pernah mendengarkan keluh kesah kehidupan driver. Sebanyak 91,9% pemilik resto atau perusahaan kuliner setuju jika kesejahteraan driver diperbaiki. Sebanyak 54,2% resto atau perusahaan kuliner masih tetap setuju jika kesejahteraan driver diperbaiki dan berdampak pada warung atau kedai mereka. 72,5% pemilik resto atau perusahaan kuliner tetap setuju jika biaya GoFood meningkat dan mempengaruhi pendapatan kedai atau warung mereka. Berikut adalah hasil sentimen dari wawancara mitra driver. Dan ini hasil sentimen dari wawancara mitra GoFood. Company. Strength. Perusahaan yang pertama mengembangkan transportasi online, Gojek sudah lebih dahulu memiliki mitra driver dan pelanggan setia yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan lain. Weakness, dibandingkan perusahaan lainnya, biaya untuk layanan Gojek sedikit lebih mahal, terutama untuk layanan Goret, Goker, dan Gosen. Dan goals-nya, yang pertama, meningkatkan peluang untuk menguasai pasar dengan pesaing jenis. Kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dengan memastikan sosial dengan melihat efisiensi di pasar. Sikap. Yang pertama, kecepatan bergerak cepat mendorong batasan. Dan visi misi mengadopsi standar terbaik di dunia dalam setiap aktivitas sosial, lingkungan, dan manajemen
operasional perusahaan untuk memastikan berlangsungnya bisnis. Sedangkan menjadikan Gojek sebagai pemimpin yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, serta menciptakan nilai tambah yang berjangka panjang bagi semua orang di dalam ekosistem Gojek. Collaboration. Gojek berkolaborasi dengan Tokopedia, Telkomsel, dan Kipo BTS. Alliances and Partners, Gojek berada di bawah naungan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk, sedangkan distributor Gojek menggunakan sosial media sebagai salah satu alat pemasaran dalam branding perusahaan Gojek dan layanannya. Sedangkan selain itu, Gojek memiliki promosi kode yang diberikan kepada konsumen baru atau pengunduh aplikasi Gojek. Customer, market size, segmen, demografis, psikografis, behavioral. Demografisnya laki-laki dan perempuan yang berada di usia produktif 15-64 tahun. Psikografisnya size A, B, dan C. Sedangkan behavioralnya menggunakan smartphone dan internet. Overall customer satisfaction dilansir dari Google Play Store, Gojek yang mendapatkan rate dari pengguna sebanyak 4,6 dengan 4 juta ulasan, dan Apple Store, Gojek mendapatkan rate 4,5 dengan 250,483 ulasan. Perceived value by customer. Gojek memiliki sejumlah fitur yang dapat memudahkan aktivitas pengguna. Kompetitor. Kompetitor Gojek adalah Grab. Keduanya hadir memberikan jasa layanan transportasi online. Opportunity. Dengan program Grab, layanan rewards yang dimiliki Grab, pengguna aplikasi Grab akan semakin loyal atau siap menggunakan Grab sebagai penyedia layanan transportasi online. Rewards yang pertama, Grab bukanlah penyedia layanan transportasi online pertama dan satu-satunya yang ada di Indonesia. Kalimat. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, regulation and government oversight, social and cultural, business cycle and inflation, legal, dan teknologi. Dan selanjutnya ada pastel analisis. Di sini ada political, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan environment. Selanjutnya ada SWOT. Menjadi penggerak roda perekonomian Indonesia, GoFood menjadi aplikasi paling berguna dan ramah pengguna di dunia selama pandemi. Opportunities, salah satu dan top 10 most powerful brand di Indonesia dalam penghargaan brand Asia. Weakness, Gojek tidak menggunakan uang parkir dan uang basis sebagai bagi para mitra driver. Dan terakhir, banyak pesaing penyedia layanan online lainnya. Hal ini bisa menyinggung perang tarif dan tidak sehat. Selanjutnya ada TOS, strategi, strike, dan opportunity. Persona primer. Mas Huni adalah seorang driver Gojek yang berumur 28 tahun. Tamatan SMK, pendatang dari Kota Bondowoso yang sekarang menetap di Kota Malang. Ia bekerja selama 8-10 jam setiap harinya dengan pendapatan kurang lebih 3 juta per bulan. Husni menyayangkan kebijakan Gojek tentang fasilitas yang diberikan kepada driver seperti helm, jaket, bahkan asuransi sekalipun. Driver harus membayar sendiri. Hal itu tentu dirasakan cukup memberatkan kebanyakan driver. Padahal kalau dilihat dari sudut pandang marketing, penggunaan jaket dan helm bisa menjadi media promosi secara tidak langsung. Selanjutnya, persona sekunder. Imam Muklis adalah seorang driver Gojek berumur 39 tahun yang berdomisili di Kota Malang, tamatan SMA.
Ia merupakan driver yang rajin bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam sehari, Imam bisa bekerja selama 12 jam dan mengambil libur hanya sehari dalam seminggu dengan pendapatan yang diterima sekitar 3 juta per bulannya. Salah satu fitur layanan yang sering memberikan hasil di antara yang lain yaitu GoRide. Imam merasa kurang puas dengan kondisi penggambaran Gojek mengenai kesejahteraan mitra Gojek, mitra driver yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan realita. Kemudian muncullah demonstrasi mitra pengemudi Gojek untuk memperbaiki tarif minimum per kilometer yang terlalu murah dan tidak menurunkan jumlah penumpang karena tarif yang tinggi. Alhasil, mitra driver pun yang kena imbasnya. Problem statement. Ketidakjelasan relasi kerja perusahaan dengan mitra pengemudi dan pengaturan tarif usaha yang dianggap merugikan. Smart goals mendorong kesejahteraan driver dalam meningkatkan kepuasan dari pendapatan yang mereka dapat sebagai mitra sebanyak 15% dalam kurun waktu 8 bulan. Objektif menyesuaikan tarif Gojek agar tetap sustainable. Objektif menyesuaikan tarif Gojek agar tetap sustainable, mempermudah dan menyesuaikan ketentuan program pendapatan minimum Gojek dalam memperoleh bonus atau insentif sebagai tambahan pendapatan mitra Gojek. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman driver mengenai fasilitas layanan asuransi pada akun Gojek khusus pengemudi. Yang keempat, memberikan fasilitas pembebasan biaya parkir bagi driver dalam pengambilan di mitra GoFood yang terdaftar dan biaya ditanggung langsung oleh aplikator. Selanjutnya, stakeholder. Yang pertama, dari segi bisnis, ada investor, pemegang saham, mitra driver, mitra usaha, startup allstar.id, Kartuku, Mistra, Mapan, Unilever, dan Tokopedia. Untuk media, ada official website, Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube. Kemudian dari komunitinya, PT Goto, Gojek, Tokopedia, TBK. Kemudian dari pemerintah, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia atau Kemenhub. Yang kedua, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo. Positioningnya, Gojek berusaha menjadi pemimpin yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, serta menjadi perusahaan yang menghargai kecepatan, inovasi, dan memberikan dampak positif kepada masyarakat luas. Key message, kami membangun layanan untuk membantu melewati halangan. Tagline, pasti ada jalan. Untuk strategi, taktik, tool, dan outcome, yang pertama strateginya untuk aware, membuat dan menjangkau driver Gojek yang lebih luas untuk mengetahui dan menaruh perhatian terhadap program kesejahteraan terbaru dari Gojek. Tools Instagram dan Twitter. Outcome yang diharapkan adalah public awareness dan public knowledge. Yang kedua, interest. Membuat mitra driver Gojek tertarik untuk mengikuti program kesejahteraan
Taktik yang kami lakukan adalah membuat konten yang menarik di media sosial yang berisi tentang informasi dan edukasi program kesejahteraan terbaru bagi mitra Gojek. Yang kedua, aktif mendengar masukan dan kritikan dari mitra. Tools yang kami gunakan adalah Facebook, Instagram, Twitter, dan call center. Outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah public participation atau mitra driver, kemudian public knowledge. Strategi selanjutnya adalah desire. Membuat para mitra driver mengikuti program yang dibuat oleh Gojek. Taktiknya adalah membuat program yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan driver melalui program Go BBM, Go Allowance, dan Go Insurance. Tools yang kami gunakan menggunakan event, aplikasi, Instagram, Facebook, dan Twitter. Outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah public curiosity dan public partisipan. Program yang pertama adalah Go BBM X Pertamina. Program ini adalah program bantuan subsidi BBM bagi para mitra Gojek. Bantuan tersebut dapat diakses melalui fitur terbaru di aplikasi mitra driver Gojek bernama Go BBM yang bekerja sama dengan PT Pertamina. Bantuan tersebut berupa voucher potongan harga BBM yang bisa digunakan 2 kali dalam sebulan. Sementara program ini adalah program uji coba yang akan berjalan selama 3 bulan. Bagaimana program ini bisa berjalan? Yang pertama, dalam 3 bulan pertama, masing-masing driver akan mendapat bantuan subsidi bensin secara gratis. Kemudian subsidi tersebut berupa voucher pada fitur layanan terbaru Go BBM yang bisa ditukarkan langsung saat pembelian di Pertamina. Satu voucher dapat digunakan 2 kali dalam sebulan. Yang ketiga, 1 kali isi BBM menggunakan voucher akan mendapat 1 liter BBM jenis Pertalite. Yang keempat, untuk bulan selanjutnya, mitra driver akan mendapat voucher potongan sebesar 10% saat pembelian bensin yang bisa digunakan 2 kali dalam sebulan. Next. Selanjutnya, program selanjutnya adalah Go Allowance. Program ini adalah program tunjangan bagi mitra driver. Tunjangan tersebut dapat diakses melalui fitur terbaru di aplikasi Gojek bernama Go Allowance. Tunjangan tersebut berupa tunjangan uang makan dan sembako sebesar 125.000 bagi mitra driver yang telah menyelesaikan misi. Program ini akan berjalan selama 3 bulan. Tujuan dari program ini adalah program ini merupakan langkah awal sebagai uji coba untuk meningkatkan kesejahteraan driver. Dampak yang diharapkan dari program ini adalah perusahaan bisa mempertimbangkan kembali kompensasi berupa tunjangan serta para mitra dapat termotivasi dalam bekerja. Targetnya adalah primer dan sekunder. Program yang kami tawarkan selanjutnya adalah Go Insurance. Program ini adalah program sosialisasi mengenai asuransi untuk mitra driver Gojek. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberi pemahaman tentang pentingnya asuransi dalam bekerja, sekaligus menekankan bahwa Gojek telah menyediakan fasilitas asuransi dengan potongan yang lebih ringan untuk para mitra driver Gojek. Program sosialisasi tersebut akan diadakan pada saat acara Kopdar Mitra Driver Gojek. Tujuan yang diharapkan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman bahwa Gojek telah menyediakan kemudahan akses dan menekankan bahwa Gojek telah menyediakan fasilitas asuransi dengan potongan yang lebih ringan untuk para mitra driver Gojek. Dampaknya adalah para mitra driver jadi lebih paham tentang pentingnya asuransi. Hashtag yang kami gunakan yang pertama Gojek X Pertamina,
Yang kedua, sejahtera bersama Gojek. Yang ketiga, akses mudah dengan Gojek. Yang keempat, pasti ada jalan. Yang kelima, Dreams Gojek selalu ada. Yang keenam, program kesejahteraan Gojek. Yang ketujuh, Go Loans. Yang kedelapan, Go BBM X Pertamina. Yang ke-9, Go Insurance. Yang ke-10, sejahtera terus. Peso. Yang pertama adalah Byte, Instagram Ads, Twitter Ads, Facebook Ads, YouTube Ads, Billboard. Share sosial media Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Own menggunakan Gojek Apps, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Kemudian yang Earn, rating dan ulasan aplikasi Gojek, review dan pengguna. Media planning. Yang pertama kami menggunakan Twitter, memperkenalkan hashtag baru. Yang kedua, mempromosikan program baru melalui Twitter Ads. Kemudian menggunakan Instagram, membuat konten program pengenalan program baru berupa gambar atau short video. Yang kedua, menampilkan isi dan informasi tentang program terbaru. Yang ketiga, menggunakan Facebook, memaparkan informasi tentang program baru dari Gojek. Kemudian menambahkan hashtag di setiap konten program baru tersebut. Key performance indikatornya adalah program yang pertama Go BBM X Pertamina. Indikatornya adalah mitra driver Gojek, unit pengukurannya member, targetnya adalah 300.000 orang. Go Loans, indikatornya adalah mitra driver Gojek, unit pengukurannya member dengan target 300.000 orang. Go Insurance, indikatornya adalah mitra driver Gojek, unit pengukurannya adalah member, dan targetnya adalah 300.000 orang. Timeline dari kegiatan kami adalah yang pertama, Go Insurance akan dilakukan selama 2 bulan, di bulan Agustus dan September, kemudian pada bulan Oktober dilakukan evaluasi program sebelumnya. Kemudian bulan selanjutnya November dan Desember sampai Januari itu adalah program Go Allowance. Dan pada Februari dilakukan evaluasi program sebelumnya, yaitu program Go Allowance. Selanjutnya pada bulan Maret sampai bulan Mei kami lakukan program Go BBM X Pertamina. Dan pada bulan Juni dilakukan evaluasi program sebelumnya, yaitu Go BBM X Pertamina. Dan pada bulan Juli adalah evaluasi tahunan dari semua program yang telah kami lakukan. Efek domino yang pertama, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan driver karena biaya operasional yang dikeluarkan jauh lebih rendah dari sebelumnya. Yang kedua, menjaga loyalitas para mitra driver Gojek. Yang ketiga, para mitra driver bisa membagikan pengalamannya pada program tersebut di media sosial atau teman dan saudaranya. Kemudian, risk management. Program yang pertama, Go BBM X Pertamina. Possible crisis-nya adalah pihak Pertamina kurang yakin untuk ikut terlibat dalam program tersebut. Krisis handling yang kami tawarkan adalah meyakinkan pihak Pertamina dengan melibatkan aplikasi My Pertamina untuk program Go BBM X Pertamina. Yang kedua, program Go Allowance. Possible crisis yang akan terjadi, mitra driver Gojek kurang paham akan penggunaan fitur baru di dalam aplikasi. Krisis handling-nya adalah kami membuat panduan cara penggunaan fitur baru pada aplikasi Gojek dengan akses yang lebih mudah. Program yang ketiga adalah Go Insurance. Possible crisis yang bisa terjadi adalah mitra driver Gojek kurang tertarik terhadap program sosialisasi pada acara Kopdar. Krisis handling yang kami lakukan adalah membuat acara Kopdar lebih menarik dengan cara memberikan hadiah seperti voucher dan lain-lain.
Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.